Sleepless Rainy Night by IU. Lagu yang merupakan track ketiga dari EP A Flower Bookmark 2 merupakan remake dari lagu ciptaan Kim Gon-moo tahun 1992. Kira-kira apa cerita di balik lagu ini? Apakah makna dari lagu ini? Well, di balik lagu yang singkat terdapat arti yang luas, dan di balik semua lagu terdapat makna yang dalam. Hai, saya RSD, welcome to Baliwa. The breakdown starts here. Halo semua, selamat datang kembali di Baliwa, bedah lirik dan nyawa, di mana di video kali ini saya akan membedah lirik dan juga nyawa dari lagu IU yang berjudul Sleepless Rainy Night. Oke, jadi sebelum masuk ke pembedahannya, ada suatu teori yang mau saya kasih dulu nih kepada teman-teman semua, yaitu teori 5 stages of grief atau 5 tahapan berduka. Jadi sejarah singkatnya, teori ini diciptakan oleh psikiater yang berdarah Swiss American di tahun 1969. Di teori ini dijelaskan mengenai 5 tahapan kita sebagai manusia dalam berduka. Yang pertama ada denial atau penyangkalan, yang kedua ada anger atau amarah, yang ketiga ada bargaining atau tawar-menawar gitu. Yang keempat ada depression, dan yang kelima ada acceptance atau penerimaan. Nah, jadi 5 faktor ini, 5 tahapan ini dapat terjadi pada manusia saat berduka, dan mungkin saja terjadinya tidak berurutan sesuai yang saya ucapkan tadi, dan juga terjadinya mungkin jangka waktunya berbeda-beda nih untuk setiap orang. Jadi intinya, tolong teman-teman perhatikan dulu 5 tahapan dari berduka tadi, karena akan saya aplikasikan di pembedahan lagunya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bedah aja lagunya. Di sini diceritakan bahwa kondisinya sedang hujan saat malam hari, dan IU, kita jadikan IU sebagai subjek pertama seperti biasa, dia merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Nah, ada suatu kejanggalan di baris ini, di bait ini, karena saya percaya bahwa everything has a reason. Jadi, pasti ada suatu alasan yang jelas nih kenapa IU tidak bisa menenangkan hatinya. Oke, jadi mulai terkuak sedikit nih, kenapa IU merasa sedih saat di malam hujan itu. Jadi katanya IU tidak bisa menenangkan hatinya, she cannot comfort her heart, gitu. Jadi sebenarnya alasan kenapa dia tidak bisa tenang tuh udah mulai terkuak nih, terkuak dikit banget. Jadi she knew she cannot comfort her heart because mungkin di malam hujan itu kondisinya sangat sedih gitu ya. Tapi dia masih mendinai alasan atau the real reason kenapa dia sedih gitu, kenapa hatinya tidak tenang. Mungkin akan terkuak di bait selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke bait selanjutnya, saya mau menerapkan teori 5 stages of grief tadi. Di bait yang pertama ini adalah tahap pertama, yaitu denial. Jadi, kenapa saya bisa bilang denial? Di sini dibilang bahwa IU merasa sedih tanpa alasan yang jelas, dan meskipun dia mulai ngasih tahu sedikit bahwa dia merasa tidak nyaman atau merasa sedih itu karena hatinya gundah, tapi alasan yang jelasnya tuh belum terkuak gitu. Jadi pokoknya intinya IU merasa tidak nyaman gitu kan, tapi dia masih mendinai the real reason kenapa dia sedih. Ingat kata-kata saya, everything has a reason. Kita lanjut ke bait yang kedua. Jadi dijelaskan bahwa IU tidak mau mendengarkan lagu yang sedih gitu, nggak mau galau-galau lagi lah istilahnya gitu. Jadi dia tidak mau mendengarkan lagu yang sedih, tidak mau menjadikan dirinya lebih sedih lagi karena dia tidak mau mengingat kembali sosok you nih. Karena kan dibilang, because then the sleeping you in my heart will come to me again. Jadi ada sosok kedua yaitu you. Ini adalah subjek kedua kita sebut aja you ya, Y-O-U, you. Gitu. Oke, jadi kalau kita sambungkan ke bait yang pertama, kondisinya sedang hujan gitu, sedang sedih.
Ayu sedang mengingat sosok Yu ini dan dia tidak mau memperburuk keadaan dengan mendengarkan lagu yang sedih. Intinya gitu. I don't think I can sleep through this long night. Ini cuma restatement aja. Ayu yang tidak bisa tidur gitu ya. Jadi malamnya terasa panjang ya. Kita pernah lah ya. Kalau misalnya begadang atau gimana, malamnya terasa panjang banget gitu. Jadi mulai terkuak lagi another reason why she cannot sleep. Yaitu selain karena dia mengingat kembali sosok Yu ini pada suatu saat di malam yang hujan, Ayu pasti akan selalu bernostalgia mengenai Yu ini. Jadi dia mengingat kembali kenangannya bersama Yu. Jadi digambarkan juga di bait ini, Ayu mengingat sosok Yu ini dengan cara bermain gitar dan bernyanyi lagu yang pernah disukai oleh sang Yu. Oke, kita akan masuk ke teori 5 stages of grief. Di bait yang kedua ini, Ayu memasuki tahap anger dan ada sedikit bargaining di sini, somehow bargaining lah. Jadi Ayu yang tidak mau mengingat tentang Yu ini masih sedikit denial gitu. Jadi dia sebenarnya masih akan terus mengingat sosok Yu saat malamnya hujan gitu. Nah, jadi dengan ada kata-kata tidak mau mengingat, Ayu nih ada rasa marah gitu, anger. Dia marah entah kepada diri sendiri atau kepada sosok Yu ini, entah kenapa gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang ada tahap bargaining di sini? Jadi, menurut saya Ayu tawar-menawar dengan dirinya sendiri gitu. Jadi, sebutlah dialog kepada dirinya sendiri. Siapa tahu dengan gue menyanyikan lagu yang pernah disukai oleh Yu, gue akan bisa menerima menghilangnya Yu ini gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang menghilang gitu ya? Jadi kalau kita sambungkan ke bait yang pertama, ada kata kunci nostalgia dan mengingat gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sosok Yu ini sedang menghilang gitu ya. Ya, is missing and nowhere to be found lah. Pertanyaannya sekarang, kemana si Yu ini? Where is Yu? Oke, kita lanjut ke bait yang keempat karena bait ketiga adalah pengulangan. Jadi ya terjadilah ya kita di kehidupan nyata. As time goes by gitu, hari demi hari kalau ada suatu hal yang kita perlu ingat sebenarnya, tapi ya hari demi hari kita bodoh amat gitu, tidak terlalu mengingatnya, ya lama-lama kita akan benar-benar lupa. Makanya menghilangnya Yu ini, menghilangnya ingatan Ayu tentang Yu, digambarkan dengan Yu-nya getting farther away from her. Jadi di ingatannya Ayu nih cuman ada sad smile gitu dari sosok Yu ini. Itulah ingatannya Ayu. As it fills me up and flows ya. Intinya cuman ingatan yang sedih itu, itulah yang memenuhi hati Ayu dan membuat dia gelisah gitu. On a night where it rains like this, you make me even sadder. Jadi ya kembali lagi cuman dikasih tahu bahwa di malam yang hujan gitu, spesifik banget nih, malam yang hujan akan membuat Ayu semakin sedih. Karena pasti setiap malam yang hujan itu dia akan mengingat sosok Yu. Ini sebenarnya cuma restatement aja mengenai hal yang diingat oleh Ayu tentang sosok Yu. Kali ini dinyatakan bahwa selain sad smile yang diingat oleh Ayu tentang Yu ini, Ayu juga mengingat tentang lagu yang pernah disukai oleh sosok Yu. Masih teringat, terngiang-ngiang sebutannya di telinga kita. Telinga Ayu, sorry. Nah, kalau kita masuk ke teori 5 stages of grief, di bait keempat ini Ayu sedang merasakan tahap depression, gitu, depresi. Nah, kenapa saya bilang depresi? Jadi kan sebenarnya inti dari bait keempat ini kan tentang Ayu yang sudah mengingat tentang Yu ini malah menjadi overthinking gitu kan. Malah jadi kepikiran banget tentang si Yu gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa overthinking itu adalah salah satu bentuk dari depresi. Sebenarnya dari baris ini udah mencakup satu bait banget nih. Jadi di malam yang hujan Ayu bernostalgia dan dia menyatakan bahwa kerinduan dia ya tujuannya ke Yu gitu. Mau bagaimanapun kondisi saat hujan di malam hari itu ya Ayu pasti kangen aja sama si sosok Yu ini.
After the rain stops, I will go looking for you. Nah, now we know nih, sosok you ini sebenarnya masih bisa dicari gitu. Jadi ya maksudnya nggak menghilang untuk selamanya lah. Jadi karena belum pergi untuk selamanya, Ayu memiliki hope gitu, memiliki harapan untuk mencari sosok you ini setelah hujannya berhenti. Gitu. Oke, berarti kalau kita sambungkan ke teori 5 stages of grief, Ayu ini sedang berada di tahap acceptance. Jadi setelah Ayu menjalani tahap depresi itu, Ayu memiliki harapan lagi. Ayu akhirnya menerima hilangnya si you gitu. Dan berujung dia memiliki harapan untuk mencari lagi sosok you ini di luar sana setelah hujannya selesai. Di bait ke-6 dan bait yang terakhir akan kita bahas di video kali ini. Oke, jadi after she had hopes to find you again, Ayu tetap nggak bisa tidur gitu karena ada suara hujan. Jadi ketahuan selain karena rindu, Ayu nggak bisa tidur di Sleepless Rainy Night itu karena ada suara hujan yang menyebalkan gitu ya. Oke, jadi ini cuma restatement aja. Kalau kita sambungkan ke bait yang pertama kan ada and my heart feels sad for no reason. Nah, no reason ini reason. Kembali lagi kita dari awal bait sampai sekarang tuh masih memecahkan reason kenapa Ayu merasa sedih di malamnya hujan saat itu. Jadi alasannya selain dia kangen sama you, dia bernostalgia juga tentang you. Setiap kali ada hujan di malam hari, juga Ayu merasa sedih karena ada suara hujan yang mengganggu dia saat mau tidur. On this sleepless night. Nah, jadi ini di tahap terakhir ini nih, kan udah merasakan semua ya Ayu dari 5 stages of grief itu. Di bait ini nih tahap apa bang? Gitu kan. Jadi menurut saya di tahap kali ini di bait ke-6, Ayu merasa depresi lagi gitu. Kenapa? Nah, jadi meskipun Ayu sudah menerima acceptance, menerima kepergiannya you ini, tapi dia masih merasa depresi. Kenapa saya bisa bilang depresi? Karena Ayu masih merasa terganggu gitu. Dia sensitif terhadap hal-hal yang kecil. Contohnya digambarkan di bait yang ini, Ayu merasa terganggu terhadap suara hujan gitu saat mau tidur. Nah, jadi sebenarnya hal itu membuktikan bahwa ketika kita sedang berduka, meskipun kita sudah menerima alasan mengapa kita berduka itu, there must be some wound and hurt feelings inside us. Oke, jadi kita udah bahas semua lagunya. Sekarang kesimpulannya apa bang? Nah, conclusion of the song. Jadi ini sebenarnya cuman lagu mengenai Ayu yang sedang berduka gitu. Dia sedang sedih karena kehilangan a specific person, yaitu you. Jadi intinya lagu ini adalah tentang kerinduan akan seseorang yang akan selalu muncul di malam yang hujan. On this sleepless rainy night. Oke, kita sudah selesai membedah lirik dari lagu Ayu berjudul Sleepless Rainy Night. Gimana menurut teman-teman pendapat saya mengenai lirik lagu ini? Saya pengen dengar nih teori juga penjelasan kalian atau pandangan kalian mengenai lagu ini. Oke, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk kasih saya saran mengenai lagu yang bisa saya bedah selanjutnya. Well, that's it for today. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. My name is RSD. The breakdown ends here.